Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 10. Untuk materi kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang recount text. Namun kali ini kita akan membahas tentang tata bahasa yang digunakan dalam recount text, yaitu simple past tense. Jadi nanti di video kali ini kita akan mempelajari tentang simple past tense yang meliputi fungsinya atau function, karakteristik ataupun ciri-ciri, formula ya atau tata bahasanya, dan ada latihannya nanti di paling akhir. Kemudian kita langsung ke function atau fungsinya ya. Jadi simple past tense ini menyatakan kalimat yang menyatakan kegiatan yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya, Abdul main basket kemarin. Ya, jadi Abdul main basketnya kemarin, bukan hari ini, dan itu telah terjadi kemarin. Kemudian bulan lalu Mamat pergi ke pantai. Ya. Kemudian mereka makan pizza jumbo tadi malam. Nah, semua contoh ini adalah bentuk dari simple past tense. Ya, kegiatan yang sudah terjadi di waktu sebelumnya. Ya, jadi ini kita kasih contoh dulu dalam bahasa Indonesia. Ya, untuk kata-kata kemarin, tadi malam, minggu lalu atau bulan lalu itu adalah ciri-ciri dari simple past tense. Kemudian ciri-cirinya yang bisa kita temui dalam simple past tense adalah keterangan waktu atau adverb of time yang menunjukkan waktu yang sudah lampau. Ya. Contohnya yesterday, kemarin. Kemudian ada last bla 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 yang artinya bla 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 lalu. Contohnya last week, minggu lalu. Last year, tahun lalu. Kemudian juga ada ago, bla 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 ago yang artinya bla 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 lalu. Contohnya ada 2 days ago, 2 hari yang lalu. 3 years ago, 3 tahun yang lalu. Dan ada juga this morning, pagi tadi atau tadi pagi. Dan tentunya masih banyak kata keterangan lain yang menunjukkan waktu yang sudah lampau. Untuk ciri yang kedua, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua untuk kalimat verbalnya. Ya, jadi bentuk kalimat verbal kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Untuk kata kerja bentuk kedua, kata kerja itu ada 2 jenis. Yang pertama regular, yang dimana perubahannya itu kita menambahkan ed ataupun d di belakang kata dasarnya atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya visit berubah menjadi visited, kemudian cook berubah menjadi cooked. Kemudian ciri kata kerja bentuk kedua yang tidak beraturan atau irregular, biasanya kata kerja yang berakhiran y itu berubah menjadi old, kemudian k ya ting itu menjadi told. Ya, jadi untuk yang ini, yang kedua dan nanti yang ketiga itu sebenarnya bukan merupakan rumus, tapi ini bisa kalian hafalkan untuk perubahannya nanti. Ya, jadi untuk kata-kata yang irregular atau tidak beraturan itu tidak ada rumusnya. Kalau yang reguler tadi ada rumusnya, kita beri akhiran d ataupun ed di kata kerja bentuk pertamanya. Kemudian untuk ciri yang ketiga adalah kita menggunakan was atau were sebagai to be. Was atau were ini digunakan untuk kalimat nominal dalam simple past tense. Kalimat nominal dalam simple past tense itu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Ya, untuk was itu digunakan untuk subjek I, she, he, it, ataupun ani, ali, ada cat juga. Ya, jadi biasanya kita sebut dengan singular, ya, singular subject. Kemudian were itu digunakan untuk you, we, dan they, atau yang biasa kita sebut dengan plural subject. Ya. Kemudian penggunaan was atau were kita sedikit berlatih ya. Contoh yang pertama, Mr. Farhan bla 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 tired last night. Ya,
Coba diperhatikan Mr. Farhan itu masuknya ke yang mana? Mr. Farhan itu masuk ke was atau ke were? Oke, karena ini satu subjeknya dan itu ya bisa kita ganti dengan he, jadi kita menggunakan was sebagai to be nya. Kemudian yang kedua, the cats. The cats ini banyak, ada s di belakangnya, ya itu jadi they, dan kita masukkan were di situ. Kemudian v and gk itu ada dua orang, v and gk itu bisa kita berikan were sebagai to be nya. Oke, untuk kata kerja bentuk kedua, ya seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang reguler dan ada yang irregular. Baik, untuk yang reguler bisa kalian cermati di situ perubahannya ada, kita menambahkan ed di belakang kata kerja bentuk pertamanya. Ya, di sini ada yang berwarna pink, itu adalah perubahan bentuk kata kerja reguler yang kedua. Kemudian untuk yang irregular, itu bisa kalian cermati juga. Untuk yang irregular, perubahan pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda sama sekali. Artian ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Kemudian juga tidak bisa kita ada rumus ed atau d nya di situ, ya. Oke, untuk selanjutnya ada exercise atau latihan. Dari ketiga kalimat ini mana yang merupakan past tense, simple past tense? Oke, contoh nomor 1 itu yang merupakan simple past tense. Di situ ada kata kerja bentuk kedua when, yang perubahan dari go, dan juga ada kata keterangan waktu last week atau minggu lalu. Untuk yang kedua itu adalah simple present tense, dan untuk yang ketiga itu adalah past continuous, ya. Baik, ya, kita bisa simpulkan kata kalimat verbalnya kita menggunakan did, ya. Kemudian diikuti base verb. Kemudian nanti untuk yang nominalnya kita menggunakan to be, was, atau were. Nah, dan di situ kita tidak menggunakan kata kerja, kita menggunakan adjective atau kata sifat. Kemudian juga kita menggunakan noun, kata benda, dan juga adverb, kata keterangan. Ya, ini untuk patternnya atau rumusnya. Untuk kalimat nominal yang menggunakan was atau were, ada subject, was atau were, kemudian diikuti adjective, noun, atau adverb. Di situ ada bahasa Inggrisnya, Cimi di rumah tadi malam. Cimi was at home last night. Oke, itu. Kemudian kalimat negatifnya, subject, was atau were, kita tambahin not, dan diakhiri dengan adjective, noun, atau adverb. Cimi tidak di rumah tadi malam. Cimi was not at home last night. Ya, ada penambahan not di belakang to be. Kemudian untuk kalimat tanyanya, to be-nya kita taruh depan sebelum subject. Kemudian ada subject, kemudian diakhiri adverb, noun, ataupun adjective. Contohnya, apakah Cimi di rumah tadi malam? Was Cimi at home last night? Sekarang kita ke kalimat verbal yang menggunakan did atau kata kerja bentuk kedua. Untuk kalimat positifnya subject, verb to diikuti dengan objek. Contohnya, Anu bought a car last week. Ya, jadi Anu membeli sebuah mobil minggu lalu. Ya, bought itu kata kerja bentuk kedua, perubahan dari buy. Kemudian untuk kalimat negatifnya subject, kita menggunakan did not di situ. Kalau kita ada did not, berarti kata kerjanya berubah menjadi bentuk dasar atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian diikuti dengan objek. Anu tidak membeli sebuah mobil minggu lalu.
ya. Anu did not buy a car last week. Ya, bisa kalian perhatikan did not diikuti dengan buy, bukan bought lagi. Kemudian kalimat tanyanya, did kita pindah ke depan, subjek, kata kerja bentuk pertama, kemudian ada objek di situ. Apakah Anu membeli sebuah mobil minggu lalu? Did Anu buy a car last week? Nah, did-nya ada di depan, kemudian subjek, kata kerjanya berubah bentuk pertama karena sudah ada did. Itu, baik. Sekarang kita coba untuk membuat kalimat dengan menggunakan simple past tense. Siti menulis surat tadi pagi. Subjeknya adalah Siti, kemudian kata kerjanya menulis. Ya, kata kerja menulis bentuk pertamanya adalah write. Kita gunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu adalah wrote letter this morning. Ya, jadi pagi tadi Siti menulis surat. Contoh kedua adalah Adi dan Ali menonton film kemarin. Adi and Ali menonton. Bentuk pertamanya adalah watch. Bentuk keduanya kita menggunakan watch it. Ya, ada penambahan ed di belakangnya. Movie yesterday. Ya, seperti itu. Coba kita berlatih sedikit sebentar untuk kalimat dengan simple past tense. Vika cooked chicken soup. Untuk kalimat positifnya, kalimat negatifnya, Vika did not cook chicken soup. Ya. Jadi ada did not, cook-nya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama. Untuk kalimat tanyanya, did-nya di depan, not-nya hilang. Did Vika cook chicken soup? Okay. Kemudian kita aplikasikan kalimat past tense itu dalam sebuah pertanyaan. Simple past tense. What did Supri do? He played canoe on lake. Apa yang sudah dilakukan Supri? Kemudian what did they do? They cook fried rice. What did Parjo and Sarifudin do? They had dinner last night. Oke, itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi. Oh ya, untuk pekan depan kita akan mengadakan ulangan terkait dengan recount text dan juga simple past tense. Thank you, see you.